Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfiruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Teriring salam semoga senantiasa dilimpah curahkan kepada junjungan kita, kepada uswah bagi kita, usul tauladan bagi kita, Rasul pilihan Nabi akhir zaman, Rasul Agung Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'innya, umat-umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk salah satu di antaranya yang akan mendapatkan syafaat pertolongannya, ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, saat ini atau pagi hari ini bagi saya ini adalah merupakan iftitah, pembuka saya bisa silaturahmi dengan jamaah Masjid Ar-Raudhah, juga iftitah taklim subuh pagi. Saya berharap minta dan berdoa kepada Allah seiring dengan iftitah pembukaan taklim, pembukaan silaturahmi saya pada pagi hari ini. Allah juga iftitah, Allah juga bukakan pintu keberkahan bagi kita sekalian. Allah bukakan pintu rahmat dan maghfirah kepada kita sekalian. Ya Fattah, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Rabbi iftah qulubana futuhal arifina. Ya Fattah, Ya Razzaq, Ya Allah, dan sang pembuka segala bentuk kebaikan. Ya Razzaq, wahai sang pembuka pintu rezeki. Ya Alim, wahai Zat yang maha mengetahui. Iftah qulubana, bukakan hati-hati kami sebagaimana Engkau telah bukakan hati-hatinya arifin, hati-hatinya syahidin, hati-hatinya shalihin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, bagaimana diamanahkan kepada saya alihi wasallam bersabda, taraktu fikum amrayn dan tadillu ba'di ma in tamassaktum bihima kitabullah wa sunnah rasulih. Aku telah tinggalkan engkau dua hal. Jikalau yang dua hal ini engkau pegang teguh, engkau jadikan pedoman sandaran di dalam hidup dan kehidupanmu, maka dan tadillu ba'di, engkau tidak akan pernah tersesat selamanya. Engkau akan selalu berpijak di jalan yang benar, di jalan yang maslahat, di jalan yang manfaat, jalan keberkahan, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana ketiga hal tersebut? Mana dua hal tersebut? Satu, kitabullah, kitabnya Allah yaitu Al-Qur'anul Karim. Yang keduanya adalah sunnah rasulih, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang menjadi pegangan pedoman kita hidup untuk kita mendapatkan meraih ketenangan, ketentraman, kebahagiaan di dunia wal akhirah. Al-Quran dan hadis sahih. Sungguh luar biasa kalau kita diberikan sebuah kemauan untuk mengkaji mendalami ilmu Allah, apalagi mengkaji mendalami kalam Allah sunnah Rasulullah. Hatta ketika kita mengkajinya saja, hingga ketika kita kemauannya saja, maunya saja untuk mengkaji ilmu-ilmu Allah, itu sudah mendapatkan sebuah garansi jamin dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, "Man yuridillahu bihi khairan yafaqihu fid-din." Kata baginda Rasul, man sing sapa wong. Ngerti ora? Saya orang Sunda ya. Dari kecil bahasa Sunda tapi ngaji Jawa, tapi saya enggak pernah protes. Jadi kalau saya ngomong Sunda juga nggak boleh protes, karena saya orang Sunda, tiap hari ngaji Jawa, tapi juga nggak pernah protes. Man sing sapa wong, siapa orangnya. Jadi kalau kita kaji dalami bahwa man itu sebutnya tadullu ala aqilin, ya tadullu ala amil, ya menunjukkan kepada umum siapapun orangnya, laki-laki perempuan,
yuridillah, yang hendak dikehendaki oleh Allah, yang akan dijadikan oleh Allah khairan, menjadi orang yang khair, orang yang baik, orang yang saleh. Kalau perempuan orang yang salehah, maka yufaqihu fid din, orang tersebut diberikan sebuah keinginan, kemauan, girah dan semangat untuk mencari ilmu Allah, untuk mengkaji mendalam ilmu Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah. Makanya Allah, bahkan kata Imam Syafi'i di dalam kitab Al-Mughni mengatakan, "Hadal hadis musyaratun 'alal muta'allimi wat tulabah bi annahum sayamutuna 'alal iman." Hadis ini merupakan sebuah kabar gembira bagi siapapun yang diberikan keinginan, diberikan kemauan, diberikan ghirah, diberikan semangat untuk mencari ilmu Allah, untuk mengkaji sunnah Rasulullah, maka bi'annahum sayamutuna 'alal iman, mereka akan meninggal dalam keadaan membawa iman dan Islam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bahkan lebih signifikan lagi ketika kita ceritanya tentang kajian tafsirul Quran. Ya. Tafsirul Quran, Rasul mengatakan khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik di antara kamu sekalian adalah man ta'allama al-Quran, orang yang mau belajar Al-Quran. Belajar Al-Quran tentunya bukan hanya sekedar belajar tentang tajwidnya, belajar tentang makharijnya, belajar tentang sifatul huruf, belajar tentang makharijul huruf, tetapi juga harus belajar isi kandungannya, yang ilmunya pengkajian tentang isi kandungan Al-Quran disebutnya ilmu tafsir. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mau belajar Al-Quran, dan setelah belajar dari sudut kata, bahasa, cara mengucapkannya, cara melafalkannya dengan kedisiplinan ilmu tajwid sementara, terus mengkaji isi kandungannya, wa'allamah, ya, diamalkan dan juga diajarkan kepada yang lain. Jadi at-ta'allum wal muta'allim wa ta'lim wal muta'allim khairukum. Orang yang belajar dan mengajar Al-Quran itu adalah khairukum, orang yang terbaik di antara kamu sekalian. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan orang-orang yang khair, orang-orang yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kenapa? Karena pentingnya, betapa pentingnya kita mengkaji dan mendalami Al-Quran. Jangan sampai apa yang dikatakan, yang disinggung oleh Allah di dalam Al-Quran, disindir oleh Allah dalam Al-Quran, sebagaimana ayat yang saya tadi bacakan di dalam muqaddimah. Kata Allah, "Summa awrasnal kitaba alladziina istafainahum min ibadina." Selanjutnya aku telah berikan, aku telah wariskan kitab suci Al-Quran terhadap nabiku, hambaku, rasulku, pilihanku. Aku telah berikan terhadap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku telah berikan terhadap umat yang nabinya nabi pilihan, yang rasulnya pilihan, yang mana Nabi Muhammad adalah sayyidul khalaiqil bashar, yaitu Al-Quranul Karim. Cuma sayang, 1000 kali sayang, kita umat Nabiullah Muhammad yang telah diberikan anugerah Al-Quranul Karim, pedoman yang sempurna dan paripurna, mensikapi Al-Quran itu sendiri ternyata berbeda-beda. Itu kata Allah, jauh-jauh sudah Quran. Apa bedanya? Beda jelas. Jadi kalau qiraatil Quran itu hanya sekedar membaca Al-Quran, mudarisil Quran itu hanya sekedar ngeders Al-Quran, walaupun qiraatil Quran saja, mudarisil Quran saja sudah luar biasa. Karena yang namanya Al-Quran itu al-muta'abbad bitilawati. Kita mendapatkan pahala jikalau ketika kita baca, walaupun kita belum mengerti isi kandungannya. Tetapi ketika grade kita ingin menjadi orang yang dirindukan, diharapkan, diimpikan oleh surga, jadi penduduk surga, bukan hanya sekedar mudarisil Quran, bukan hanya sekedar qiraatil Quran, tapi harus talil Quran.
Apa itu talil Quran? Talil Quran itu adalah orang yang mampu membaca Al-Quran dengan disiplin ilmu tajwidnya, panjang pendeknya, makhorijnya benar, sifatil hurufnya benar. Juga orang yang mengerti isi kandungan Al-Quran, kemudian diamalkan satu persatu, sedikit demi sedikit apa yang ada di dalam Al-Quran. Inilah yang dimaksud dengan talil Quran. Sangat seraya senada dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, man ja'ala al-Qur'ana amamah qadahu ilal jannah wa man ja'ala al-Qur'ana khalfah saqahu ilan nar. Kata Rasul, barang siapa yang menjadikan Al-Quran amamah sebagai imamnya, yang namanya imam gak beda seperti ketika kita sholat berjamaah. Imam takbiratul ihram, kita takbiratul ihram. Imam rukuk, kita ngikut rukuk. Imam sujud, kita ngikut sujud. Ya, imam duduk, kita ngikut duduk. Nah, kalau kita pun menjadikan Al-Quran seperti imam, apapun yang dilakukan, apapun sandaran, apapun yang akan kita kerjakan, itu bagaimana Al-Quran. Kata Al-Quran, ya ngalor kita ngalor. Kata Al-Quran, ngidul kita ngidul. Kata Al-Quran A, kita kerjakan A. Kata Al-Quran B, kita laksanakan B. Maka orang yang menjadikan Al-Quran sebagai amanah imamnya, maka qadahu ilal jannah, Al-Quran akan membawa orang tersebut ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi sebaliknya, wa man ja'ala al-Qur'ana khalfah saqahu ilan nar. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran khalfah di belakangnya, jadi hidupnya selalu bertentangan dengan Al-Quran, paradoksal dengan Al-Quran, gak pernah ikut anjuran Al-Quran, maka saqahu ilan nar, Al-Quran akan menjerumuskan orang tersebut ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini na'udzubillah, summa na'udzubillah. Satu kembali.